Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun saja berada. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita boleh bertemu secara online melalui Heavenly Light Ministry Channel. Bersama saya, Pendeta John Medelu, hendak menyampaikan pekabaran firman Tuhan khotbah Sabat pada Sabat hari ini. Saya tahu bahwa saudara sekalian sedang berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah stay at home, di mana kita boleh bersama-sama untuk meredam laju penyebaran dan juga memutus mata rantai penyebaran daripada virus corona. Oleh karena itu, saya tahu bahwa kita semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Dan oleh karena itu, kami ada untuk mau menyampaikan pekabaran firman Tuhan sehingga boleh menjadi kekuatan dan penghiburan serta harapan-harapan dibangun bagi saudara sekalian. Khotbah Sabat hari ini saya beri judul COVID-19, Where is God? Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala seketika. Kita berdoa untuk memohon petunjuk Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk boleh berbicara, menerangkan dan menerapkan itu di dalam hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami puji muliakan Engkau Tuhan, Sabat hari ini dalam satu kesempatan walaupun secara online kami mau mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami agar kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja baik di dalam penyampaian dan penerimaan akan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan untuk kami boleh bersedia menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Tahun 2020 adalah merupakan tahun kabisa. Saya tidak tahu kalau saudara mengetahui apa artinya tahun kabisa. Dan sebetulnya tahun ini memiliki keistimewaan. Bisa habis dibagi dengan angka 4. Karenanya hanya muncul sekali dalam 4 tahun. Dan kata kabisat ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, yaitu kabisa yang artinya melompat. Di mana biasanya ada 365 hari dalam setahun, tetapi tahun ini di tahun kabisat ada 366 hari, di mana pada bulan Februari terdapat tanggal 29, dan itu hanya terjadi 4 tahun sekali. Terlepas dari keistimewaan itu, mulai dari pembukaan awal tahun hingga pada memasuki pada bulan yang keempat di tahun ini, maka bisa dikata atau boleh disebutkan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencengangkan. Sudah tahu mengapa? Saya yakin saudara sedang mengalaminya. Deretan peristiwa yang menggemparkan dunia dan Indonesia, bahkan itu terjadi sejak hari pertama di tahun ini. Bahkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, Agus Wibowo, dia menyebutkan bahwa total jumlah kejadian bencana sepanjang awal tahun Januari hingga minggu ketiga Februari berjumlah 455 kejadian. Saudara bisa bayangkan, itu adalah jumlah yang sangat besar. Sungguh, Indonesia dan dunia sedang atau benar-benar sedang berada dalam dan mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat, menggoncangkan, menggemparkan, menakutkan sekaligus mengharukan. Ada beberapa peristiwa yang saya ingin ungkapkan faktanya yang terjadi sejak awal tahun 2020. Yang pertama,
Paling tidak ada 6 hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama adalah peristiwa banjir Jakarta. Di awal tahun, malam pergantian tahun yang baru 2020, ibu kota Jakarta diguyur dengan hujan yang sangat lebat. Di sejumlah daerah di Jabodetabek dan Banten mengalami banjir parah, teramat parah, terendam hampir di seluruh wilayah Jakarta. Dan tahukah saudara bahwa di daerah seputar Melayu ada yang 30 cm hingga 1 meter. Bahkan di daerah Bekasi, kota Bekasi, saudara tahu, mencapai 6 meter ketinggian air yang menutupi tergenang permukaan bumi. Dan tidak hanya peristiwa banjir, diikuti juga dengan beberapa daerah lainnya mengalami longsor. Mari kita coba renungkan. Ada banyak rumah yang terendam dan ada banyak juga yang harus rela kehilangan rumah mereka. Pertanyaannya, di manakah Tuhan? Dan tahukah saudara, hingga hari Minggu tanggal 5 Januari disebutkan bahwa jumlah pengungsi sudah berkurang menjadi sekitar 92.000 orang saja. Yang mana sehari sebelumnya, atau kata lain tanggal 4 Januari, itu mencapai 173.000 orang. Di manakah Tuhan? Dan banyak yang meninggal. Yang dicatat di tanggal 6 Januari disampaikan oleh Tempo bahwa yang meninggal adalah 67 orang dan ada 1 yang hilang. Kalau sudah begini, di manakah Tuhan? Peristiwa yang kedua adalah kebakaran hutan Australia. Saudara, Australia tengah berduka. Kebakaran hutan Australia terjadi mulai dari penghujung tahun 2019, bahkan berlanjut hingga di tahun 2020. Kebakaran ini adalah kebakaran yang terparah dalam sejarah Australia. Kebakaran ini mayoritas disebabkan oleh suhu panas yang tinggi serta kekeringan. Perubahan iklim mengubah kondisinya dari buruk dan menjadi semakin buruk. Petir menyebabkan sejumlah kebakaran di negara bagian Victoria, dan kebakaran tersebut menyebar hingga 20 km dalam waktu hanya 5 jam saja. Kebakaran ini diprediksi kemungkinan melepaskan sekitar 900 juta ton karbon dioksida ke atmosfer, setara dengan hampir 2 kali lipat total emisi bahan bakar fosil tahunan negara Australia. Saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan bahwa dilaporkan bahwa ada 27 orang yang meninggal melalui peristiwa ini. Di manakah Tuhan? Di negara bagian yang terdampak paling parah, yaitu New South Wales dan Victoria, lebih dari 2.000 rumah hancur. Di manakah Tuhan? Jutaan hektar lahan hutan di Australia hancur. Bukan hanya habitat yang ada di hutan tersebut, tetapi juga saudara, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan seperti kanguru dan koala musnah hangus pada saat yang bersamaan. Di manakah Tuhan? Terjadi perubahan iklim yang drastis. Penyimpangan iklim yang sangat buruk memberi pengaruh yang paling buruk lagi, dan tentunya sangat merugikan banyak pihak. Di manakah Tuhan? Peristiwa yang ketiga adalah ancaman perang yang terjadi di Irak.
Saudaraku yang kekasih, pada tanggal 3 Januari lalu, Gedung Putih dan Pentagon mengkonfirmasi bahwa militer Amerika Serikat membunuh Jenderal Qasem Soleimani. Melalui akun Twitternya, Gedung Putih menulis bahwa Soleimani merencanakan penyerangan terhadap pusat pasukan daripada Amerika Serikat, diplomat Amerika Serikat di Irak dan di seluruh wilayah Timur Tengah. Dan Mayor Jenderal Qasem Soleimani yang berumur 62 tahun, dia adalah kepala pasukan Korps Garda Revolusi Iran. Unit elit ini menangani operasi Iran di luar negeri. Dan Soleimani dinyatakan bahwa dia tewas dalam serangan roket. Itu hanya seperti drone, saudara. Luar biasa canggih alat daripada Amerika, yang saat mana dia baru mendarat di Baghdad, dia kemudian langsung tewas. Pada 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Januari, Iran menyerang 2 pangkalan pasukan Amerika di Irak dengan rentan rudal mereka. Dan media berita resmi Iran dan pejabat Amerika Serikat menyebutkan bahwa penyerangan tersebut adalah satu upaya untuk membalas dendam atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Dan seperti hal ini, maka ancaman peperangan di kawasan Timur Tengah makin santer dibicarakan. Peperangan kemungkinan akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti yang dilansir di laman Pasblu pada keesokan harinya, tanggal 9 hari Kamis Januari. Maka perang tidak pernah terhindarkan. Ini masalah pilihan dan seringkali merupakan hasil kesalahan hitungan. Mari kita renungkan, jika peristiwa perang dipicu dan kemudian pecah, di manakah Tuhan? Kemudian peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat adalah gempa bumi di Indonesia dan di seluruh dunia. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG, mencatat Indonesia diguncang gempa bumi pada Januari sebanyak 518 kali. Kemudian di bulan Februari, saudara tahu sebanyak berapa? 779 kali. Berarti ada kelipatan, ada peningkatan. Dan tahukah saudara, bulan lalu, bulan Maret, disebutkan bahwa dicatat sebanyak 965 kali. Jumlah gempa bumi yang mengguncang wilayah di Indonesia makin meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ini belum ditambah dengan data di dunia, di belahan dunia lainnya. Bayangkan jika gempa bumi ini yang hampir mencapai 100 kali dalam satu bulan, berarti ada 33 kali per hari, atau rata-rata per jam minimal terjadi 1,3 kali. Bagaimana jika meningkat tidak dalam 1 jam 1 kali, tetapi 1 menit 1 kali? Atau mungkin lebih lagi buruk adalah 1 detik 1 kali. Bagaimana saudara bisa merasakan kenyamanan, comfortable untuk hidup di dunia ini? Saudara, tentunya masih hangat dalam pikiran kita bagaimana tahun yang lalu dalam sekejap gempa bumi dengan kekuatan yang besar meluluhlantahkan, menghancur ratakan kota yang ada di Lombok dan juga yang ada di Palu. Saya tidak catat untuk yang ada di luar negeri, tetapi saudaraku, semakin sering dan semakin bertambah kuat
maka ketakutan akan semakin saudara akan rasakan. Mari kita renungkan, jika demikian, di manakah Tuhan? Dan peristiwa yang kelima, saudaraku, adalah wabah belalang di Afrika. Pada awal Februari yang lalu, terjadi wabah belalang di negara-negara Afrika bagian timur. Diperkirakan ada ratusan miliar kawanan belalang yang menyerang lahan pertanian di negara seperti Ethiopia, Sudan, Kenya, Somalia, Tanzania, dan juga Uganda. Dan saudara tahu, kawanan belalang yang melakukan perjalanan hingga 150 km atau 93 mil per hari. Dan dalam posisi dalam 1 km persegi, di dalamnya terdapat 40 sampai 80 juta belalang. Atau kata 40 sampai 80 juta belalang per kilometer persegi. Sebelumnya memang wabah belalang ini pernah terjadi, namun kali ini inilah yang paling parah. Bahkan menurut Badan Pangan dan Pertanian FAO daripada PBB menyatakan bahwa di Ethiopia wabah ini adalah yang terbesar terparah dalam 25 tahun. Dan di Kenya, PBB juga menyebutkan bahwa terparah selama 70 tahun. PBB mengatakan bahwa dibutuhkan $76 juta segera untuk melawan belalang. Dan Amerika Serikat akan menyumbang $8 juta Amerika yang sebelumnya sudah menyumbang sebanyak 800.000 US dollar. Mari kita renungkan bersama. Serangan wabah belalang ini mengkhawatirkan ketersediaan pangan. Sudan adalah negara yang paling tidak siap dari antara negara-negara yang lain. Lebih dari 5 juta orang sangat rawan pangan. Dan kantor kemanusiaan PBB mengatakan bahwa ada sekitar 860.000 anak-anak kekurangan gizi. Dengan melihat ancaman kelaparan sedang ada dan terjadi, di manakah Tuhan? Peristiwa yang keenam, dan ini adalah peristiwa yang sangat begitu meresahkan kita semua, adalah wabah penyakit yang muncul mulai berkembang dari kota Wuhan. Saya tidak akan bahas banyak hal ini karena semua sedang mengalaminya. Worldwide atau di seluruh dunia, berdasarkan data yang dirilis, bahwa terdapat kasus 1.600.000 sekian. Dan kemudian yang sembuh di seluruh dunia ada 361.235 orang. Sedangkan yang diizinkan oleh Tuhan untuk mati, meninggal, ada 96.783. Bagaimana dengan Indonesia? Data yang saya dapat bahwa Indonesia terdapat 3.512 kasus dan yang sembuh sudah 282 dan yang meninggal 306. Mari kita renungkan bersama. Jika pandemi virus corona COVID-19 yang sering disebutkan berdampak buruk dan berlanjut lagi, akan semakin lebih buruk, di manakah Tuhan? Tahukah saudara bahwa situasi sekarang ini sangat-sangat sulit? Saudara diisolasi untuk tetap tinggal di rumah dan tidak boleh keluar kecuali ada hal urgent.
Tentunya bukan berarti pemerintah sebebasnya, seenaknya untuk melarang saudara untuk keluar. Tetapi itu kita tidak tahu bagaimana terjangkit dan bagaimana seseorang adalah sebagai carrier daripada virus corona ini. Bisa saja saudara sehat, tetapi dengan bertemu dengan orang lain, saudara akan terjangkit. Dan mungkin saudara tidak mengerti, saudara pulang, saudara akan menjangkiti anggota keluarga saudara. Ataupun mungkin kita tidak keluar untuk kita tidak terhindar, tetapi kita juga dilarang untuk keluar rumah supaya kita tidak menjangkiti orang lain. Kita sama-sama peduli untuk kita lakukan stay at home supaya memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19. Dan saudaraku yang kekasih, dicatat bahwa banyak pemutusan kerja, akibatnya tinggi tingkat pengangguran. Dan sebuah hal yang mengejutkan di mana saya baca kemarin bahwa ada 16,8 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan mereka hanya dalam 3 minggu. Banyak transportasi online tanpa orderan dan tidak ada pendapatan. Banyak pembatalan penerbangan sejumlah maskapai dilakukan. Banyak hotel dan juga toko ditutup oleh karena adanya virus corona ini. Mari kita boleh melihat bahwa dengan merenungkan hal ini, di manakah Tuhan? Sekarang waktunya untuk kita menjawab pertanyaan yang sering saya tanyakan tadi adalah, di manakah Tuhan? Apakah Allah sedang bersembunyi? Apakah Allah tak kuasa menahan, mencegah, mengalihkan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi? Di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Tetapi saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dan melihat apa yang Tuhan nyatakan mengenai peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Terdapat di dalam Lukas pasal 21 mulai ayat 10 dan 11. Firman Tuhan, apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Aku berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kalau saya rangkumkan mulai dari ayat 9 tadi sampai ayat 11, maka paling tidak ada 7 hal yang harus terjadi di zaman sekarang ini. Apa itu? Terjadinya pemberontakan, peperangan, gempa bumi, penyakit sampar. Menurut bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini menyebutkan bahwa wabah penyakit di mana-mana. Kemudian dalam ayat Alkitab yang terbuka disebutkan bermacam-macam penyakit di berbagai tempat. Sudah lihat? Kemudian yang kelima, kelaparan. Yang keenam, hal-hal mengejutkan. Dan yang ketujuh adalah tanda-tanda dahsyat langit. Apa yang saya telah sampaikan di awal, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sejak Januari hingga pada bulan ini. Pertama, banjir Jakarta adalah sesuatu yang mengejutkan. Kemudian yang kedua, kebakaran hutan di Australia adalah sebuah peristiwa yang menyatakan perubahan dan penyimpangan iklim yang buruk, serta menimbulkan akan kerusakan yang sangat besar. Yang ketiga, kematian Jenderal Qasem Soleimani bisa saja menjadi pemicu dan ancaman peperangan dan pemberontakan. Yang keempat adalah gempa bumi, di mana yang sudah sering dan bertambah kuat dan dahsyat dan memberikan dampak yang buruk. Kemudian yang kelima, wabah
belalang terjadi di Afrika. Ethiopia, Sudan, dan negara-negara yang lain sedang mengalami kehabisan ketersediaan pangan dan kelaparan serta terpuruk teramat dirasakan. Dan kemudian yang keenam adalah wabah penyakit yang diawali dari kota Wuhan, Cina, yang dikenal dengan COVID-19, virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia, sakit yang belum ada penangkalnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi dalam kurun 3 bulan ini, bayangkan secara serempak terjadi bersamaan. Ini luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, terlepas dari rekayasa manusia. Ada yang menyebutkan bahwa corona itu adalah rekayasa manusia atau ulah ceroboh dan kerakusan manusia. Karena katanya awalnya virus corona ini dari memakan kelelawar. Orang Manado sebutkan paniki, sup katanya. Tapi saudaraku, kita harus akui bahwa munculnya pandemik COVID-19 menunjukkan bahwa ada 5 hal. Dan harus saudara ingat baik-baik. Kalau kita tanyakan di mana Tuhan, inilah jawabannya. Melalui COVID-19, maka menunjukkan bahwa yang pertama, Allah ada di sana dan sedang memperhatikan, mengawasi segala sesuatu terjadi. Karena mata Tuhan tetap tertuju dan mengawasi untuk segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, Allah sedang mengizinkan hal-hal apa yang sedang terjadi. Karena hanya oleh karena seizin Tuhanlah, maka ini semua terjadi. Yang ketiga, Allah dengan mengizinkan hal ini sedang menggenapi firman-Nya yang pernah Dia sampaikan. Dan itu yang terdapat di dalam ayat yang kita telah bacakan. Bahwa di akhir zaman akan muncul hal-hal seperti ini. Termasuk sakit sampar, penyakit yang mewabah. Dan kemudian yang keempat, Allah sedang menyatakan dan mengamarkan kembali kepada kita bahwa sekarang ini kita sedang berada di akhir zaman. Dan yang kelima, di manakah Allah? Oh, Allah sedang menunggu kita bersedia diri untuk hari penyelamatan. Pada bagian yang terakhir dari amaran Yesus di dalam Injil Lukas pasal 21, saya ingin bacakan kepada saudara mulai ayat 34. Dia sebutkan seperti ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Melalui peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, menggemparkan, mengerikan, menjadi momok menakutkan. Oh, ada Yesus saudara-saudara yang sedang mau mengingatkan kita semua untuk berhenti mengejar keduniawian. Sudah sekaranglah waktunya untuk kita waspada dan berjaga-jaga sambil berdoa. Saya yakin kita semua sedang rajin-rajinnya berdoa di rumah. Betul saudara? Oleh karena kita berdoa untuk banyak hal. Tetapi kalau saya tanya, apa yang saudara doakan? Saudaraku yang kekasih, kalau kita berdoa terluput atau terpelihara, terhindar dari mara bahaya ini, saya pikir agak melenceng dengan apa yang Tuhan maksudkan. Amarkan hari ini. Tuhan amarkan seperti ini. Ada dua hal yang Yesus katakan,
Berdoa untuk apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi memang Tuhan izinkan ini terjadi, namun berarti Tuhan tetap ada mengontrol, mengendalikan hidup kita. Dan Dia mau adalah supaya kita berdoa agar kita bisa luput dari atau melewati peristiwa demi peristiwa ini. Kemudian yang kedua adalah Dia mau agar supaya kamu bertahan di hadapan anak manusia. Ini yang lebih berat lagi. Doa apakah yang saudara doakan di setiap hari? Adakah saudara mendoakan supaya saudara selamat? Adakah saudara sedang berdoa menggumuli bahwa Tuhan, ini sudah waktunya untuk saya menyiapkan diri saya menyambut kedatangan-Mu? Saudaraku yang kekasih, kita tiba kepada sebuah kesimpulan. Melalui media YouTube channel ini, saya kembali menyuarakan apa yang menjadi amaran Tuhan kepada kita sekarang ini. Yang pertama, waktunya kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, tinggalkan kesenangan aktivitas dunia. Kalau saudara masih gemar mengejar, menikmati, waktunya sekarang berhenti. Kemudian yang ketiga, bergumul untuk semakin lebih setia lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, sebab hari kedatangan Yesus sudah sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami. Angkatlah wajah saudara, pandanglah ke atas, carilah Tuhan, dan nantikanlah Dia. Bersiap sedialah untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa terburuk apapun yang sedang kita alami, itu menunjukkan bahwa Allah ada, Dia sedang mengendalikan dan sedang memberi amaran agar kita bersedia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih telah menonton. Kita berharap Tuhan Yesus akan terus memberkati saudara sekalian, sekarang sampai untuk selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami puji muliakan Engkau. Melalui peristiwa yang sulit yang kami hadapi, sebetulnya Allah tetap ada dan sedia untuk kami, dan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk terus memelihara kami agar kami boleh melewati luput dari peristiwa-peristiwa ini dan boleh membawa hidup kami lebih dekat erat kepada Tuhan. Mungkin ini sudah waktunya untuk Tuhan mengemarkan kami untuk lebih sungguh-sungguh kami mencari Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, karena kedatangan Yesus tidak lama lagi akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah damai sejahtera Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai hingga Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah penyampaian khotbah sahabat-sahabat hari ini. Boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.